Inilah tanda-tanda akan terjadi kerusuhan di Jakarta Agustus 2026. Apakah akan terjadi? Ini termasuk riuh nih, ada seorang influencer di bulan sebelumnya bilang akan terjadi sesuatu kerusuhan. Ini informasinya nggak tahu dapat dari mana. Dan lu abis bikin juga konten kalau nggak mungkin terjadi kan gitu. Bukan nggak mungkin terjadi, tapi kalau sampai ancamannya adalah tumbangkan rezim, ganti presiden dan wakilnya, tidak secara konstitusi ya, dengan cara kudeta gitu. Ini demo besar itu didanai sama orang-orang ini, si X ini. Nanti kita akan ke situ juga. Boleh. Itu mall bikin pagar gara-gara Takut antisipasi ini. Antisipasi. Oh beneran itu? Beneran. Misalnya terjadi kerusuhan, perkiraan lu datang dari mana? Dalangnya maksud lu? Ya bisa jadi begitu. Lu jangan ngomong gua buzzer. Kita ngomong fakta ini. Oke, apa kabar semua pemirsa Cerita Untung? Kita kembali lagi ngobrolin sesuatu yang ngeri-ngeri sedap, agak-agak panas-panas dingin ya. Dan kebetulan di studio kita sudah ada salah seorang narasumber yang sering ngobrol bareng kita di sini, seorang buzzer premium ya. Bang Gema. Luar biasa introduction-nya. Orang bilang gue buzzer A5 katanya. A5 kayak wagyu aja, kayak steak aja. Berapa kalau buzzer premium berapaan? Oh ya 30 miliar sebulan. 30 miliar wah APBN langsung tergerus guys. Pokoknya kalau 30M sebulan gue cebokin dah. Lo mau salah mau bener pokoknya gue sapu cebok. Bersih pokoknya. Bersih. Licin. Pakai lidah katanya kan. Geli dong. Waduh. 17 bulan Agustus. Ya, lu pernah bikin konten bahwa sesuatu ini kan ini termasuk riuh nih, ada seorang influencer di bulan sebelumnya bilang akan terjadi sesuatu kerusuhan. Ini informasinya nggak tahu dapat dari mana. Bisa jadi sesuatu kerusuhan besar terjadi di bulan Agustus gitu. Apalagi bulan Agustus bulan kemerdekaan nih. Dan lu habis bikin juga konten kalau nggak mungkin terjadi kan gitu. Bukan nggak mungkin terjadi, gue menghimbau untuk jangan dilakukan. Oke. Itu yang nonton gue hitung matriksnya semua total social media platform termasuk orang-orang yang suka ngeklip. 30 juta view ada itu. Menghimbau untuk nggak kejadian. Nah kalau pandangan lo nih ya, sebentar. Sebelum sampai ke sana kan kemarin habis upacara kemerdekaan nih. Sejauh ini kemerdekaan pandangan lo gimana? Ya bagus lah, kita masih bisa bebas, hak asasi kita masih ada, kita masih bisa kemana-mana happy, ya kan? Walaupun orang-orang yang katakan sekarang masuk di dalam kategori miskin, itu pun masih bisa senyum gitu. Itulah merdeka. Dibandingkan dengan negara lain yang kita bisa bayangkan rumah di Hong Kong yang orang susahnya itu sesempit apa, rumah diisi 6 orang ya kan? Itu nggak kebayang di Jepang betapa sulitnya hidup zaman sekarang. Banyak orang bilang oh nggak begitu kok ya, karena mereka cuma hidup dari sosial media, mereka nggak pernah benar-benar datang ke negaranya gitu, betapa susahnya. Ya gue udah keliling dunia kemanapun kan gue tahu bahwa separah-parahnya Indonesia ini masih ada freedom yang bisa dinikmatin sama teman-teman kita yang sekarang masih berjuang di bawah. At least tanah pemerintah bisa lu bikin tenda buat pecel lele itu kan tanpa digusur kan hebat kan. Jadi apakah itu adalah kemerdekaan yang sesungguhnya ya? Menurut gue itu adalah kemerdekaan untuk kamu melanggar hukum tanpa diciduk sama pemerintah. Itu melanggar gue merdeka ya. Iya kan, itu kan suatu apa ya, kalau gue bilang tuh privilege yang ada di sini aja nih. Anggaplah itu sebuah pengampunan daripada pemerintah lah. Tapi kalau coba misalnya lu ke Jepang, lu kemana, coba tanah pemerintah lu bikin tenda pecel lele kalau nggak diciduk lu. Nah jadi menurut gua selama 2 tahun ini kan berarti kan sudah tahun kedua Pak Prabowo memimpin sebagai inspektur upacara gitu ya. Jadi kemerdekaan yang beliau sampaikan itu nampaknya ya masih dijamin gitu. Artinya orang bilang oh Prabowo pasti akan melanggar HAM, orang yang mengkritik dia pasti akan ditangkap. Ya enggak, buktinya yang makin hari yang mengkritik makin kurang ajar, bukan mengkritik sudah masuk penghinaan kan. Ya, sosmed soalnya kan jaraknya antara jempol sama HP aja bro. Tanggung jawabnya cuma segitu doang. Betul ya, terlepas dari lu suka atau tidak suka dengan presiden, di tengah banyak kekurangannya kan itu fakta. Masalahnya banyak orang tidak suka mendengar fakta. Ya gitu. Ya jadi ibaratnya
siapapun yang memimpin ya, presiden, menteri, siapa akan berganti. Tapi Indonesia jangan tutup, jangan hancur gitu ya. Gue masih ingat waktu kita podcast dulu bulan-bulan April itu kan gue bilang kita tuh satu kapal gitu loh. Iya benar. Ada yang bilang, oh gue nggak sudi sekapal sama lu. Ya udah lu pindah negara aja kan, kabur aja dulu gitu. Kan maunya kabur ya udah kabur sok. Karena Indonesia ini kenyataannya yang orang-orang yang gila-gila ini, yang gue bilang gorila ini, mereka itu jadi gorila cuma di sosial media. Kenyataannya waktu Pak Presiden turun ke lapangan, orang juga minta minta pegang tangannya, semua itu kan rakyat. Jadi ayolah, jangan mengeneralisir atau jangan membuat ajakan-ajakan, ayo kita rusuh, ayo kita ini negara kita, gitu kan. Iya, jangan pesimis ya. Jangan pesimis dan waktu gua menghimbau itu kan posisi gua lagi di luar negeri gitu. Itu aja orang bilang, oh iya sih dia udah kabur duluan, dia udah takut lah. Gua nggak pernah takut. Lu hadepin gua, yang takut siapa? Pembuli gua kan nggak berani ketemu. Maksudnya lu ke Amerika lu takut kerusuhan sini? Iya. Dan gue bikin konten tuh, dia udah kabur duluan gitu kan. Itu betapa gobloknya mereka kan. Coba. Lu haters banyak juga ya? Banyak. Gara-gara gue mempertahankan logika berpikir yang normal gitu. Nah, makanya kan gue bilang, gue bikin konten itu yang nonton 30-40 juta. Ya kita bersyukur ternyata banyak yang disadarkan juga gitu. Demo aja, mau tiap hari demo kayak begitu asal nggak mengganggu ketertiban ya demo itu kan haknya mereka. Benar. Tapi kalau sampai ancamannya adalah tumbangkan rezim, ganti presiden dan wakilnya, tidak secara konstitusi ya, dengan cara kudeta gitu. Walaupun kita ngomong ya, walaupun nih hari ini presidennya Ganjar atau walaupun presidennya Anies, gue akan dukung presidennya. Selama substansinya tidak ngawur. Karena sudah disepakati bersama. Karena pemerintah datangnya dari Allah. Kan itu dulu. Kalau kamu melawan pemerintah berarti melawan Allah. Kalau kita percaya bahwa Allah itu maha kuasa, hari ini dikasih azab kok. Iya kan? Kalau hari ini masih dibiarkan memimpin berarti masih ada waktu. Masih diizinkan. Lah kok mau kamu menjadi seperti Tuhan kita gitu, yang seakan-akan lu lebih Tuhan daripada Tuhan, dan Tuhan aja memberikan kesempatan. Iya kan? Jadi ibaratnya memang likes and dislike itu hal yang biasa. Sepakat dan gak sepakat itu hal yang biasa gitu ya. Tapi dilakukan dengan adab-adab terbaik guys. Adab terbaik gitu. Dan ingat, kita sama-sama satu kapal. Betul. Sama-sama se-Indonesia. Jangan sampai kita gak sepakat sama yang nakodain terus kita bakar kapalnya. Mati semua. Mati semua dong ya kan. Nah, terus kalau kita lihat juga pada saat itu kan saya bilang, demo aja, tapi jangan sampai menghancurkan. Karena pada saat Fasum itu dihancurkan, itu uang kita, gitu loh. Tapi kalau demo besar, kadang-kadang ada yang bonceng. Selalu. Masalahnya gini bro, bukan demo besar ada yang bonceng, tapi demo besar itu didanai sama orang-orang ini, si X ini. Nanti kita akan ke situ juga. Boleh. Tapi walaupun begitu ya, mungkin teman-teman dari mahasiswa ya, ya kemarin UI kan, kemarin UI gitu ya, ibaratnya itu kita hormati gitu ya penyampaian aspirasi karena negara demokrasi kan gitu ya, asal tidak anarkis tentunya kan. Dan itu juga bisa berjalan kemarin kan tanpa ada kan selesainya aman-aman aja. Ya cuma drama-drama, teriak-teriak, nangis-nangis ya wajar aja lah, nggak apa-apa. Kalau mau setiap hari turunin 5 juta orang di jalanan juga, Amerika kemarin begitu kok, memprotes Trump itu kan turun jutaan orang di jalan itu. Boleh-boleh aja turun aja. Tapi kalau sampai ada yang rusak, sampai mal-mal itu bikin pagar itu kan. Itu mall bikin pagar gara-gara takut antisipasi ini. Antisipasi. Oh beneran itu? Beneran. Jadi info ini berarti udah nyampe ke... Udah. Nah, akhirnya mereka bikin pagar. Makanya kan saya sampaikan di Instagram gue kan, gue bikin story pada yang terhormat Pak Gubernur DKI kan. Janganlah larang orang untuk pasang tembok gitu loh. Pasang pagar ya hadiah lah. Masalah itu dianggap memperburuk psikologi ataupun tata kotanya nggak indah, ya itu nggak ada urusan, itu tanahnya dia kok. Iya, dia kan namanya takut menjaga keamanan asetnya. Emangnya pemerintah DKI mau ganti rugi kalau sampai kecuali ada jaminan itu. Nah, ya boleh-boleh aja orang. Tapi kan kita syukuri bersama. Agustus ini sudah sampai tengah, tapi tidak ada kan kejadian begitu kan. Artinya syukur-syukur gue bisa berkontribusi bahwa ya paling nggak dari 40 juta orang yang lihat ini, paling tidak mereka sadar lah, udah nggak usah ikut-ikutan lah, udah mendingan cari duit deh gitu loh.
Ya kan? lebih baik kontribusi positif gitu ya. Nah, kita pikir mungkin demo kemarin adalah salah satu yang akan menjadi besar yang bagaimana. Gua nggak lihat karena Nggak juga. karena yang demo anak UI kan terpelajar. Apalagi ada Mbak Fatimah di situ. Mungkin bukan yang ini takutnya kan? Nggak mungkin, bro. Maksudnya? Karena ada Fatimah di situ. Bukan, maksudnya bukan demo yang ini. Bisa aja di demo lagi nanti kapan? Ada selebaran-selebaran, tapi kan yang paling gede itu kan kemarin yang ini isunya. Oh gitu. Kalau tiba-tiba nanti ada demo turun dengan anarkis itu mah bukan demo, itu perang. Kenapa emang? Iya sekarang tanpa pemberitahuan. Lu demo ngerusak. Itu mah kita turun bawa bambu runcing, kita bunuh-bunuhin aja nggak apa-apa. Oh. Perang kan itu berarti? Ya kan. Kalau demo pasti harus diinfo dulu. Iya. Kan? Makanya keamanan, yang terbesar kan yang ini kemarin. Makanya kan kalau lu bilang nanti ada lagi dan itu berniat rusuh, saya menghimbau semua warga ambil bambu runcing, ambil parang lu, jaga rumah masing-masing, masuk ke pekarangan lu bacok aja. Artinya itu sudah bukan demo. Itu riot dan itu udah tindak pidana. Kayak 98 dong ya? Iya, kan memang yang dinarasikan hancurkan, ya kan? Ras tertentu kita binasakan kan sama. Masa gitu? Sama. Narasinya ada, gue udah terima ajakan-ajakan provokasi sel-selnya mereka dari mana-mana itu ngajak begitu. Waduh, nanti kita bahas nih. Kita mungkin bisa prediksi perkiraan arahnya dari mana begitu ya. Tapi mengenai kemerdekaan sendiri, kalau bilang udah merdeka atau belum, pendapat gue kita udah merdeka. Merdeka lah. Mungkin perjuangannya masih harus berjalan. Umur baru 81. Iya, 81 berarti kan ya mungkin baru lupa-lupa dikit ya kalau berarti. Waduh, teman-teman semuanya. Nah, sekarang kita akan tanya nih, misalnya terjadi kerusuhan. Perkiraan lu datang dari mana? Yang mungkin saja terjadi. Dalangnya maksud lu? Ya, bisa jadi begitu. Ataukah apakah ini berkaitan dengan kebijakan yang sudah berjalan selama 2 tahun terakhir gitu, atau ada hubungannya dengan kemarin yang kasus penggerebekan sebuah kafe yang terdapat emasnya itu gitu, atau kebijakan satu pintu perdagangan Indonesia misalnya. Jadi simpelnya begini, yang namanya kerusuhan sampai endingnya adalah presiden diganti itu kan masuk kudeta sebenarnya. Kudeta itu 2 kan. Kudeta yang benar-benar dilakukan oleh orang terdekat ring 1 daripada presiden sendiri seperti yang di film-film. Atau kudeta yang dilakukan oleh invasi negara lain seperti misalnya Amerika terhadap Venezuela kan gitu. Itu jatuhnya kayaknya kalau itu kan kalau orang sendiri kan coup. Ya kan? Kalau itu kan invasi. Iya. Iya, intinya kan copot presiden ya. Nah, terlepas dari siapapun itu, kalau tujuannya adalah sampai mengganti kepala negara, kita sudah belajar dari 98 dan itu udah diakuin oleh sama Kamdesus juga bahwa itu adalah ada keterlibatan daripada Badan Intelijen Amerika kan, CIA kan ikut turun tangan. Berarti kan waktu 98. Berarti memang ada misi politis di situ. Artinya kalau sampai ada riot kerusuhan dengan mentarget mengganti rezim, itu bukan uang kecil dan itu bukan hanya oligarki yang bisa. Itu pasti sudah by design dari negara-negara yang super powerful untuk mengontrol atau menjajah dalam tanda kutip spionase. Yang punya kepentingan tentunya. Yang punya kepentingan. Selama ini kita 2 tahun ini urusan dengan Amerika gimana? Sekarang 2 tahun ini seperti yang gua udah sampaikan di konten-konten Astronaci sebelumnya bahwa presiden kita itu adalah presiden paling usil sebenarnya. Paling mengganggu kepentingan oligarki asing dan domestik. Itulah Pak Prabowo. Makanya musuhnya banyak. Jadi termasuk Amerika nggak? Termasuk. Lo bukannya beliau ally? Iya, cuma kan sekarang Amerika tuh maunya monopoli. Tapi kan Pak Prabowo ini maunya 2 kaki, 3 kaki, 4 kaki, porosnya dipecah-pecah. Alutsista aja dia kerjasama sama siapa aja kan gitu. Bersiasat gitu maksudnya kan? Bukan. Dia nggak mau diikat bahwa gue harus dagang sama lu doang. Gue mau dagang sama bebas Prancis, bebas aktif. Dia maunya begitu. Itu yang Amerika nggak suka. Di part mana merugikan Amerikanya? Ya sekarang misalnya dulu kita beli belanja kapal perang terus pesawat itu harus sama Lockheed Martin misalnya sama Boeing gitu kan, F-16-nya segala macam. Tapi di satu sisi kita juga dibatasin. Pesawat-pesawat tempur kita itu nggak ada yang Gen 5. Kita nggak boleh punya Gen 5 loh. Alasannya? Ya nggak boleh ada yang ngelebihin Amerika. Enggak, bukan negara yang dianggap ally-nya dia gitu. Yang benar-benar ally kayak misalnya negara Commonwealth punya F-35. Raptor itu kan Gen 5. Kita nggak punya loh dan kita nggak bisa. Sampai hari ini tuh ada aja pokoknya. Jadi kalau kita misalnya
terjadi peperangan sama negara yang punya F-35, kita nggak punya antidot ya dong? Gak ada, tewas lah kita. Ngeri banget. Ngeri. Nah makanya kan Pak Prabowo bilang, ini gimana kita mau mempertahankan negara ini kalau senjata alutsista kita aja dikontrol. Oh. Nah terus kemudian yang kedua, kita kalau misalnya mau beli alat-alat perang, kita nggak bisa mereproduksi karena nggak punya teknologinya. Cari dong Pak Presiden, cari negara-negara yang kalau gue beli sama dia, gue dapat kapal yang bagus lah. Akhirnya Rafale dibeli kan, 3 unit udah masuk. Itu Gen 4,5. Even nggak nyampe Gen 5 itu. Ya masih bisa lah kalau mau dogfight, masih tergantung pilotnya lah gitu kan. Nah terus bagusnya apa? Mereka setuju untuk tukar barter ilmu sehingga kita bisa memproduksi sendiri mulai dari kapal selamnya. Boleh itu. Deal, a part of the deal yang dilakukan. Negara mana tuh? Prancis Mau tuh. Mau. Iya kan? Terus kapal yang baru dibeli itu inside of Hercules kan sekarang belinya Airbus A400 yang gede tuh, yang kayak induk di dalamnya bisa isi mobil dan lain-lain tuh. Itu kan beli sama Airbus. Airbus kan Prancis juga tuh. Nah, itu kan juga sama. Jadi hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis itu cukup mengganggu dari sisi bisnis. Mengganggu Amerika, bukan mereka sama NATO. NATO itu klub main aja. Maksudnya nggak, kalau kita kerjasama sama Prancis, bagi Amerika mengancam. Ya iya dong, sekarang secara bisnisnya orderannya jatuh ke Eropa kan lebih banyak. Gitu. Ujung-ujungnya dagang juga. Ujung-ujungnya dagang. US war sama Iran mah bisnis juga, sama Venezuela juga bisnis minyak, sama Cina juga trade war urusannya. Ini tuh nggak lepas dari urusan duit. Sekarang kalau presiden mau semuanya tenang, mau dicintai masyarakat, udah deh nggak usah soal nasionalis Pak Prabowo. Udah yang nempel aja sama Amerika. Iya nempel aja, yang mau korup korup. Tapi Pak Prabowo nggak mau digituin. Nah, presiden yang cinta negara dengan segala kekurangannya, kalau pidato kelamaan, gua tuh schedule di TV kemarin di Berita 1 live, ikut mengomentari apa segala macam kan. Harusnya gue show lagi, tapi karena presiden pidatonya kepanjangan, akhirnya acaranya sampai sholat Jumat ya udah dibubarin gitu. Oh yang itu? Makanya kan gue bilang, ada nggak kelemahannya kalau mau mengkritik presiden? Pak Presiden, kalau pidato misalnya schedule-nya 1 jam, udah bikin aja 20-30 menit. Makin panjang pidato nanti makin banyak digoreng kan. Ya. Tapi kan substansinya beliau itu tidak salah loh. Ngomongnya aja kadang kebelibet, blunder, whatever itulah. Sampai kurang ajar, orang bilang suruh tes kejiwaan segala macam. Tapi substansinya salah nggak? Kagak loh. Sekarang kita ngomong begini aja sejam, bisa kok kita kebelibet salah ngomong. Ya pasti. Lah masa itu yang di framing, lu bego atau apa kan gitu? Ya setiap orang makin panjang ngomong, makin besar kemungkinan salah. Makanya itu kan sudah dipastikan. Gue bilang 30 menit maksimum udah. Akhirnya gue sampai nggak jadi show kan. Kan gue juga mau beken juga, banyak ngomong di sosial media. Akhirnya kan jadwal gue ngomong dipotong gara-gara presiden ngomong kebanyakan. Ya mungkin beliau ini kayaknya perlu scriptwriter yang fix ya. Enggak, beliau terlalu improvisasi lah. Awal-awal ngelihat prompter kita tahu lah. Endingnya prompternya dibuang juga, saking berkobar-kobar nasionalisme. Substansinya bener nggak? Bener. Lah ini satu presiden memang usil, maunya demi kedaulatan, maunya demi NKRI. Ujung-ujungnya kan pusing sendiri. Tapi selalu ada yang viral setiap habis pidato. Nah itu yang kita bahas sekarang. Kerjaan siapa sih yang iseng banget nungguin orang salah? Ya jelas bro, cuma masalahnya dia nggak bisa kerja kalau nggak ada bahan. Kan artinya gini, semua orang butuh makan. Sampai sampai jadi pelacur politik pun dilakukan. Ya, lu kalau mau melacur di dunia politik, melacur dengan martabat gitu loh. Masa hanya karena faktanya kan sudah jelas. Ini ada 2 hal nih, gue belum bahas secara publik. Gue ngobrol sama lu aja, gue comfortable soalnya. Datanya kan jelas di TV tuh. 700 sampai 1.000 rupiah per kilo. Yang mana nih? Soal apa? Bawang. Oh iya bawang, oke. Ya kan? Si bapak keblibet ngomongnya 700.000. Substansinya tuh apa? Substansinya adalah ada ongkos ngupas bawang 700 sampai 1.000 per kilo. Itu fakta, itu substansi. Lah orang ngeblibet ngomong, hanya orang idiot yang nge-framing kelibet ngomongnya. Lah itu kalau bukan sintetis dan suruhan daripada oposannya siapa lagi? Apakah ada orang Indonesia segoblok itu? Kalau organik, orang organik nggak sampai segitu kali. Kecuali gue benci banget sama lu. Lu pernah nipu duit gue ya gue balas gitu. Lah sekarang Pak Prabowo ngerugiin lu apa gitu loh? Oh iya benar, Pak Prabowo ngerugiin lu. Korupsi lu ditangkep, bisnis gelap lu dibredel. Ya jelas lah. Lu jangan ngomong gue buzzer. Kita ngomong fakta ini. Substansinya nggak lu goreng. Karena pidato kemarin substansinya aman.
Yang kemarin. Iya. Iya kan? Terus yang kedua, masalah anak nih gue belum ngomong nih. Anak siapa? Yang anak sekolah dibilang masalah pacaran tuh loh. Itu oke. Ini gue mau lurusin. Nah, lurusin ini bukan lurusin presiden nih. Sekali lagi, ntar dibengkokin lagi. Yang gue lurusin tuh cara pikir lu. Sekarang gue tanya sama lu, bro. Lu punya anak cewek nggak, bro? Ada. Kira-kira anak umur berapa sekarang? 18. 18. 10 tahun yang lalu, bro. Waktu dia masih umur 10 tahun. Ya. Kalau dia bilang, "Pak, aku mau pacaran," lu boleh nggak? Yang enggak lah. Kira-kira lu akan ngomong apa ke dia? Kapan boleh pacaran? Ya nanti kalau cukup umur lah. Berapa umurnya cukup kira-kira? Malah nih kalau dia minta nikah gue nikahin bahkan. Umur berapa tapi pantasnya pacaran? Ya 20 lah. Berarti bener dong. Yang presiden kemarin ngomong tuh apa? Kau 10 tahun lagi ya baru boleh pacaran. Umurnya 10. Artinya kau 10 tahun lagi ya baru boleh pacaran. Nah, mari kita bedah di situ. 10 tahun lagi boleh pacaran, artinya umur 20. Kenapa presiden bilang itu? Karena ini anak berprestasi. Jangan sampai pacaran itu mengganggu sekolahnya. Pada saat dia berbicara, memang pada saat itu dia berbicara sebagai seorang bapak ngasih tahu anaknya. Loh, kok nggak ditangkap sama orang-orang ini? Ini yang gue bingung. Ini terlepas, katakan pun besok yang ngomong di atas itu adalah Pak Anies atau Pak Ganjar. Gue akan katakan hal yang sama. Karena ini adalah logika berpikir dasar. Gue terhadap anak gue yang 10 tahun pun akan gue bilang, lu jangan coba-coba pacaran ya. Lu pacaran nanti umur 20. Nah, akhirnya dipelintir gini, ya masa presiden nggak bisa pakai kata-kata yang lain kan gitu kan? Sekarang gue tanya, makanya gue bikin konten Government 6.0, bro. Itu bercerita tentang bahwa sekarang itu banyak pemerintah menjadi influencer, banyak pemerintah itu memiliki satu persona, uniqueness, karakter gitu ya. Personal branding ya. Personal branding itu. Kalau itu memang gayanya Pak Prabowo, emang kenapa? Substansinya apa? Substansinya baik nggak dia mengingatkan anak itu untuk fokus lah ibaratnya kepada prestasinya sekarang, pacaran tuh nanti saja 10 tahun lagi. Itu substansi. Cara ngomong adalah style kita masing-masing. Apakah Donald Trump bagus cara ngomongnya? Enggak juga. Enggak juga. Tapi substansinya Donald Trump bagus nggak? Bagus. Make America Great Again dengan segala kegilaannya dia. Nah, itu yang gua menghimbau. Kalau kamu mau maju, berpikirlah dengan akal sehatmu, substansi masalahnya. Pak Gema nggak pernah mengkritik Pak Prabowo. Banyak kritikan gua di meja ini pun gua mengkritik pemerintah, ingat kan? Tapi yang parah sekarang ini adalah kenapa gua sampai tarik ke sini? Karena setiap omongan-omongan yang dipelintir ini menjadi pemicu terjadinya kerusuhan yang gampang disulut oleh para oknum-oknum bajingan ini untuk memprovokasi rakyat ngancurin negara Indonesia. Makanya gue speak up. Jadi ada bahan untuk kemudian jadi bahan bakar. Padahal mereka tidak paham konteksnya apapun. Mungkin. Tapi menurut gue juga ada beberapa hal yang bisa mungkin jadiin jalan keluar ya. Karena kelihatan banget seperti ada sistemik. Pemerintah dan masyarakat ini punya frekuensi yang berbeda menurut gue ya. Jadi ibaratnya kayak semacam konteksnya saat itu mungkin beliau lagi bercanda, lagi relax gitu kan. Lagi relax gitu ya. Ibaratnya gini, kalau yang ngomong komeng saat itu pasti orang ketawa. Gitu kan? Mungkin karena yang ngomong seorang presiden dianggap tidak pantas dan beliau jarang bercanda. Nah, orang menyangka sebuah pernyataan. Ini kan sebenarnya kalau ngomong masalah pacaran kan pernyataan relax. Maksudnya pernyataan yang informal. Iya. Gitu. Cuma konteks penyampaiannya beliau seperti resmi. Nah, begitu mungkin ini dua frekuensi yang berbeda aja. Iya, artinya begini, kita bisa memahami orang-orang yang sok serius. Kita ngomong sok serius. Mengomentari presiden gini lah gitu ya. Dan mereka kan juga itu kenapa satu ruangan itu mentertawakan. Karena mereka ada di situ dan mereka tahu konteksnya. Lagi bercanda. Kalau orang di situ dan presiden benar-benar secara substansi menghina atau melecehkan anak itu orang juga ngamuk kali di situ. Karena yang ada di dalam gedung itu kan juga ada oposisi pemerintah. Kan nggak semuanya orang Gerindra di situ. Iya. Gitu loh. Jadi mari nalar sehatnya dibangun. Tapi saran saya buat Pak Presiden, ini saya juga waktu itu ngomong di Berita 1. Mulai sekarang kalau pidato normatif saja. Gitu loh. Aja, bro. Itu aja. Kalau misalnya ada kesempatan mau kasih masukan, memang kayaknya sekarang lebih hati-hati karena selalu ada part-part yang kemudian jadi heckling gitu maksudnya. Sudah, artinya
masyarakat lagi sakit. Mau sakitnya itu karena dibuat atau memang lagi sakit aja gitu ya. Karena IQ kita 78 sampai 82. Nggak nangkep, konteks itu nggak nangkep. Jadi konteks itu out of the equation sekarang. Ya udah, pidato normatif. Baca aja kayak Pak Harto, ingat ya? Pak Harto kalau pidato dulu ngomong lihat begini. Ya, terjadi apa-apa scriptwriter-nya berarti kita dihukum kan gitu. Waktu itu kan Pak Yusril kan skrip. Oh gitu ya. Scriptwriter-nya. Ya mungkin ini perbedaan maksud teman-teman semua. Jadi ibaratnya kita sama-sama yuk ambil jalan tengah di mana yang di sini maksudnya relax, yang di sini interimnya terlalu serius gitu ya. Ya mungkin konteksnya juga nggak mungkin se ekstrim vulgar itu lah. Se ekstrim itu gitu ya. Ya kita sama-sama menganggap ini suatu bagaimana proses komunikasi yang caranya biar bisa nyambung, yang diinginkan masyarakat dan juga bagaimana cara pemerintah juga menyampaikan dengan cara yang sesuai dengan bahasa masyarakat. Ini memang ada beberapa hal yang saya rasa perlu di-challenge ya. Perlu di-challenge dan perlu saya sampaikan adalah merubah gaya seseorang itu hampir mustahil. Gaya itu nggak mungkin dirubah. Makanya nggak bisa kita memaksa Pak Prabowo berubah dari seorang Prabowo yang teriak-teriak, yang agresif menjadi seorang Jokowi yang kalem. Itu pun Jokowi dibilang plonga-plongo, bayangin nggak? Waktu Pak SBY jadi presiden, dia dibilang Papa Nobita. Ya semua pasti akan ada salahnya. Ya, artinya yang harus diganti presidennya atau ganti rakyatnya kan gitu loh.